Teman-teman cewek, kamu beruntung sekali. Sangat-sangat beruntung. Kamu bukan cuman dicintai, tapi kamu juga didoakan oleh si pria tersebut. Apakah dia kamu yang lagi dekat, atau apakah dia pacarmu? Tapi yang pasti, dia mencintaimu, juga mendoakan kamu. Ada orang cinta, iya cinta, tapi tidak mendoakan. Tapi ada yang lebih hebat lagi, dia mencintai juga mendoakan kamu. Nah, untuk itu coba cek teman-teman cewek, apakah pria yang lagi dekat sama kamu atau pacarmu betul-betul mencintaimu dan juga mendoakanmu. Oke? So ada 10 tanda pria yang mencintai dan mendoakanmu. Yang pertama, pria tersebut dia tulus. Jadi kalau dia namanya cinta, pasti dia tulus. Ini yang benar-benar cinta. Jadi ketulusan itulah yang membedakan dia dengan yang lain. Orang kalau tulus, ya, orang yang berdoa pasti ujungnya tulus. Ya, jadi kalau dia betul-betul mendoakan kamu, ya, maka hasilnya adalah ketulusan. Jadi coba cek, apakah pria yang kamu lagi dekat atau pacarmu ini benar-benar tulus enggak sama kamu? Ya, jangan sampai dia hitung-hitungan. Apa yang dia sudah kasih dia omongin, ya, perjuangannya dia omongin, pengorbanannya diomongin, gak tulus. Jadi coba cek tulus apa Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dia mendoakanmu, mencintaimu, pasti juga mendukungmu. Tapi ingat, didukung yang baik dan yang benar ya. Ya kalau kamu salah, menyimpang, ya jangan didukung juga. Jadi yang pasti, untuk semua yang kamu mimpikan, untuk semua yang kamu cita-citakan, harapanmu, ya, dan goals dalam hidupmu, yang baik, yang benar, dia dukung. Sehingga teman-teman cewek, kamu mesti jujur, kamu itu tambah semangat, ya, tambah percaya diri, tambah optimis, karena salah satunya dukungan dari dia. Orang lain mungkin kurang mendukung kamu, bahkan tidak mendukung. Tapi berbeda dengan si pria ini, dia selalu dan selalu mendukung kamunya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, si pria ini kalau benar dia mencintaimu, apalagi mendoakan kamu, maka pastinya dia akan sangat memprioritaskan kamu. Sangat diprioritaskan. Betul dia sibuk, betul dia ada kegiatan, tapi dia sempat-sempatkan tuh ngebalas chatmu. Dia sempat-sempatkan tuh untuk kemudian angkat teleponmu. Bahkan kalau kamu pengen ngobrol, pengen ketemu segala macam, dia sempatkan waktunya. Ya, kalaupun memang gak bisa, dia jelaskan alasannya yang masuk akal. Jadi betul-betul kamu diprioritaskan. Bahkan dibandingkan teman-temannya, dia lebih memprioritaskan kamu. Dibandingkan hobinya yang biasa dia kerjakan hari apa, jam berapa, bisa dia tiadakan supaya lebih banyak quality time-nya sama kamu. Jadi betul-betul kamu diprioritaskan sama si pria ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dia sangat memahami dan mengerti kamu. Orang kalau betul-betul cinta, maka tingkat pemahamannya itu lebih dalam. Tingkat pengertiannya lebih dalam. Kenapa bisa? Dia akan mempelajari orang yang dia cintai. Dia pelajari, oh kalau lakukan ini dia gak suka. Kalau ngomong begini dia gak suka, dia bisa marah. Tapi kalau begini, oh dia senang. Oh oke. Dia suka ini, hobinya ini, kesukaannya ini, segala macam. Dia pelajarin. Sehingga si pria ini tahu apa yang harus dia ucapkan. Tahu harus bagaimana memperlakukanmu.
Karena betul dia memahami dan mengerti kamu. Bahkan dia tahu kalau kamu jam-jam segini lagi sibuk, jangan diganggu. Dia tahu kalau kamu contoh lagi pengen sendiri, dia ngerti. Jadi tingkat pemahaman dan pengertiannya sama kamu itu tinggi banget. Karena memang dia secinta itu sama kamu. Itu yang keempat. Yang kelima, si pria ini kalau memang dia mencintai dan mendoakanmu, maka yang kelima ini adalah dia membangun hubungan bukan cuman sama kamu, tetapi dia membangun hubungan juga ke teman-teman sahabatmu, ke saudaramu, ke keluargamu, bahkan dia membangun hubungan juga dengan orang tuamu. Jadi memang niatnya baik, niatnya memang serius. Sehingga lihatlah perjuangan dia membangun kedekatan dengan teman-temanmu, saudaramu, orang tuamu. Dia membangun hubungan itu. Menurut saya, pria yang seperti ini adalah pria yang sangat gentleman. Pria yang betul-betul bertanggung jawab, ya. Keren banget. Nah, kamu patut bersyukur dan boleh saya kata ya kamu beruntung ya kalau kamu dicintai dan didoakan oleh si pria itu. Itu yang kelima. Yang keenam, si pria ini kemudian menghargai dan menghormati kamu. Berapa banyak kita lihat di luar sana, karena si prianya mungkin kaya, ganteng, atau berpendidikan, kadang-kadang kurang menghargai pasangannya. Kadang-kadang kurang menghormati pasangannya. Seringkali disepelekan, diremehkan. Tapi yang sungguh, ini yang sungguh ya, yang sungguh mencintai kamu, apalagi mendoakan kamu, pasti dia akan menghargai dan menghormatimu. Menghargai apa yang menjadi pendapatmu, menghargai apa yang menjadi prinsipmu, menghargai usaha dan upayamu, serta menghormati kamu. Karena memang dia sungguh-sungguh mencintai kamu. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu dihargai? Apakah kamu dihormati? Coba komen ya, saya pengen tahu. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, dia menjaga kamu. Ya, selain dia menjaga perasaanmu, selain dia menjaga hatimu, dia juga menjaga kesucianmu, kehormatanmu. Ya, artinya begini, dia tidak sentuh kamu, apalagi berpikir untuk tiduri kamu sebelum sah sebagai suami istri. Jadi betul-betul dia menjaga kesucianmu, kehormatanmu sebagai perempuan. Di zaman sekarang kan, berapa banyak orang itu menganggap biasa. Karena dianggap, oh pacarku begini, oh wajar kalau saya begini kan saya begini. Kalau tidur bareng segala macam, itu kan bahaya. Itu bahaya, itu nggak sehat. Tetapi dia yang betul-betul mencintaimu, apalagi mendoakanmu, dia jaga kesucian dan kehormatanmu. Dan pria seperti itu langka di zaman sekarang. Makanya saya bilang patutlah kamu bersyukur dan berbangga. Oke? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah dia bersyukur atasmu, atas pribadimu. Betul kamu ada kekurangan, betul kamu ada kelemahan, atau mungkin kamu dari keluarga yang broken home, atau mungkin masa lalumu yang kurang baik. Tapi bagi dia, ya udahlah, apa yang bisa diperbaiki, diperbaiki. Sehingga dia kemudian tidak bersungut-sungut, tidak protes, tidak membandingkanmu. Yang ada kemudian dia bersyukur. Apalagi si pria ini, dia mendoakanmu. Udah pasti dia akan bersyukur dengan pribadimu. Dan betapa bahagianya kamu, betapa beruntungnya kamu, dia bersyukur atas pribadimu. Nah, pertanyaan saya teman-teman cewek, pria yang kamu lagi dekat atau pacarmu, bersyukur enggak atas pribadimu? Atau jangan-jangan dia bersungut-sungut? Atau jangan-jangan dia kebanyakan protes? Atau jangan-jangan dia membandingkanmu dengan wanita lain? Nah, coba kamu komen ya, saya pengen tahu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, baginya kamu itu cukup. Cukup kamu bagi dia. Mau ada yang lebih cantik, mau ada yang lebih kaya, mau ada yang lebih pintar, lebih wow segala macam, baginya kamu cukup. Nggak perlu dibandingkan dengan wanita lain. Nggak perlu. Ya, apa adanya kamu cukup bagi dia. Kenapa ada orang selingkuh? Ya, kenapa ada orang kemudian berzina sana sini? Karena nggak merasa cukup dengan pasangannya. Ya, itu yang menjadi masalah.
Makanya begini teman-teman cewek, kalau kamu cukup bagi dia, maka saya pastikan kesetiaannya akan terjamin. Saya pastikan dia akan setia sama kamu. Karena baginya kamu cukup. Walau kamu punya kekurangan, walau kamu punya kelemahan. Iya, bagi dia udah. Itu yang kamu mesti cari tahu. Mesti pastikan apakah kamu cukup bagi pasanganmu. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tanda pria yang mencintai dan mendoakanmu. Yang terakhir adalah si pria ini kemudian mempersiapkan yang namanya masa depan bersama dengan kamu. Artinya apa? Dia kerja keras. Ya, dia menabung. Kalau kalian menikah, dia udah mempersiapkan dengan baik. Nggak pemalas, nggak banyak alasan. Dia bekerja keras, dia rajin, ya, dia disiplin, dan dia menabung untuk masa depan kalian. Nah, apakah kamu menemukan dari 10 tanda ini, berapa poin yang kamu temukan di dalam pria yang kamu lagi dekat ataupun pacarmu? Coba kamu komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.